Halo, nama saya Eviana. NIM saya 178110981. Di sini saya akan mereview tentang skripsi yang sudah saya ringkas yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Bab 1 di sini ada latar belakang, yaitu pada umumnya, manusia memiliki sifat dasar untuk mengejar atau mencapai segala sesuatu yang telah dicita-citakannya. Seorang individu diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pekerjaan yang sudah didapatkannya. Sebagai individu yang ingin maju dan berkembang, dibutuhkan sebuah motivasi diri untuk bisa bekerja keras dan memiliki rasa tanggung jawab agar kualitas kinerjanya semakin meningkat. Sebagai upaya dalam mengantisipasi menghadapi persaingan yang berat, baik di dunia bisnis maupun persaingan di antara sesama tenaga kerja yang semakin ketat. Dalam pemilihan karir, seorang mahasiswa ternyata masih ada yang ditetapkan oleh orang tuanya dan tidak sesuai dengan kemauan sang anak. Hal ini bisa jadi menimbulkan konflik antara orang tua dan anak tersebut. Kenyataannya, tak selamanya yang menjadi pilihan orang tua akan berhasil dijalankan anaknya. Jika tidak disertai oleh minat bakat, kemampuan, kecerdasan, dan motivasi internal dari anak yang bersangkutan, besar kemungkinan sang anak akan merasa kesulitan dalam mengikuti pendidikan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan pula anak tersebut akan keluar dari atau di drop out. Hal ini disebabkan keputusan orang tuanya karena telah memaksanya berjalan di jalur yang bukan keinginannya. Adanya anggapan orang tua bahwa anak yang memasuki program studi akuntansi akan lebih terjamin masa depannya dan menganggap karir akuntan publik adalah profesi yang bergengsi atau dipandang oleh orang lain. Tidak dipungkiri, selain paksaan orang tua, pada kenyataannya lingkungan pergaulan kelompok remaja juga cukup memberi pengaruh pada diri seseorang dalam memilih jurusan program studi di perguruan tinggi. Mereka mungkin merasa tidak enak kalau tidak sama dengan pemilihan jurusan atau program studi. Pengaruh teman kelompok ini bersifat eksternal. Bila mahasiswa tidak mempunyai dorongan internal, minat bakat, atau kemampuan dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau tuntutan, maka kemungkinan akan mengalami kegagalan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui rencana karir mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan publik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik. Identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengemukakan identifikasi masalah pada penelitian ini tentang faktor-faktor yang mempertimbangkan mahasiswa dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik adalah penghargaan finansial atau gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, personalitas. Tetapi kenyataannya terdapat paksaan dari orang tua dan menentukan karir yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan-keinginan tersebut. Selain paksaan orang tua, ternyata lingkungan pergaulan kelompok remaja juga cukup memberi pengaruh pada diri seseorang dalam memilih jurusan program studi di perguruan tinggi. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi penelitiannya pada 4 variabel saja, yaitu variabel lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional, dan nilai-nilai sosial. Hal ini dikarenakan untuk mengefisiensikan waktu penelitian, dan penulis melihat adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu pada variabel-variabel tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah penelitian profesional mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik? Yang kedua, apakah pengakuan profesional mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik? Yang keempat, apakah nilai-nilai sosial mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik? Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelatihan profesional, pengakuan profesional, lingkungan kerja, dan nilai-nilai sosial mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan pemilihan karir sebagai akuntan publik. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain. Peneliti, yakni untuk menambah pengetahuan khususnya untuk lebih memahami faktor yang mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa akuntansi untuk menjadi seorang akuntan publik, serta menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah.
untuk aktivitas akademik, yakni mahasiswa akuntansi sebagai bahan pertimbangan bagi mereka dalam mengambil keputusan menjadi seorang akuntan publik, serta bagi pihak institusi pendidikan akuntansi agar penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pengajaran sehingga menambah mutu lulusan sebagai pekerja intelektual yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar dan membantu memuat kurikulum dalam sistem pendidikan akuntansi yang relevan dalam dunia kerja saat ini. Untuk lembaga terkait, yakni sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga yang telah mengerjakan tenaga akuntan, sehingga mereka dapat mengerti apa yang diinginkan calon akuntan dalam memilih profesi untuk lebih memotivasi mereka yang sudah bekerja di lembaganya. Untuk peneliti selanjutnya, ya, ini sebagai bahan referensi dalam melakukan atau mengembangkan penelitian serupa di masa yang akan datang. Bab 2, kajian teoritis. Yang pertama adalah teori persepsi. Persepsi adalah merupakan proses menerima informasi, membuat pengertian tentang dunia di sekitar kita. Hal tersebut memerlukan pertimbangan informasi, mana perlu diperhatikan, bagaimana mengkategorikan informasi, dan bagaimana menginterpretasikan dalam kerangka kerja pengetahuan kita yang telah ada. Gambaran umum tentang akuntan publik. Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seseorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntan. Profesi akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia. Agar dikatakan profesi, seseorang harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi mempercayai hasil kerjanya. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh mahasiswa dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik antara lain adalah lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional, dan nilai-nilai sosial. Kajian terdahulu. Beberapa ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik. Yang pertama, dilakukan oleh Muhammad Audi Al-Hadar tahun 2013. Yang kedua dilakukan oleh Lara Apsara Aprilian tahun 2011, dan yang ketiga dilakukan oleh Andi Setiawan Chan tahun 2012. Kerangka teoritis. Di sini dapat dilihat kerangka teoritisnya. Lalu hipotesa. Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesa penelitian ini adalah H1, diduga bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. H2, diduga bahwa pengakuan profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. H3, diduga bahwa penelitian profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. H4, diduga bahwa nilai-nilai sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi pemeriksaan yang telah berada di semester 8. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 April 2016. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan. Populasi yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mahasiswa yang diteliti adalah mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi pemeriksaan tahun angkatan 2012 dengan jumlah sebanyak 36 orang mahasiswa. Data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi dan objek penelitian tanpa melalui pihak perantara. Metode pengumpulan data primer ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada responden dan mengumpulkan literatur sebagai pendukung penelitian ini.
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data tersebut adalah melalui penyebaran kuesioner. Alternatif jawaban pada setiap pernyataan adalah sebagai berikut. 1. Sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Netral. 4. Setuju. 5. Sangat setuju. Definisi operasional. Yang pertama, variabel terikat atau dependen Y. Variabel dependen yaitu pemilihan karir menjadi akuntan publik, yaitu minat praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Variabel bebas atau independent variabel yang pertama adalah lingkungan kerja X1, pengakuan profesional X2, pelatihan profesional X3, nilai-nilai sosial X4. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional, dan nilai-nilai sosial terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik. Adapun model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Dapat dilihat di sini. Di sini juga ada keterangannya. Lalu untuk uji kualitas data. Uji validitas. Uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor tiap konstruknya. Pengujian ini menggunakan metode analisis corrected item total correlation, di mana satu instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi R hitung lebih besar koefisien korelasi R tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha besar 0,60. Uji asumsi klasik. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang distribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kedua, uji multikolinearitas. Bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel bebas atau independen dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi multikolinearitas, maka dapat dilihat nilai tolerance dan varian influence faktor dari hasil perhitungan regresi berganda. Jika nilai tolerance besar 0,10 dan jika nilai FIF lebih kecil 10, maka dapat diartikan tidak terdapat multikolinearitas. Uji heterokestatisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengantar ke pengantar lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heterokestatisitas. Dilihat dengan menggunakan scatterplot model. Analisis pada gambar scatterplot yang mengatakan model regresi linear tidak terdapat heterokestatisitas. Yang ketiga, uji hipotesis. Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif. Logika deduktif adalah menganut atas asas koherensi, mengingat premis merupakan informasi yang bersumber dari pernyataan yang telah teruji kebenarannya. Maka hipotesis yang dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dengan premis. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai 5 diuji dengan menentukan tingkat signifikansi dengan uji simultan. Di sini yang pertama adalah koefisien determinasi. Untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen, lingkungan kerja, pengakuan operasional, pelatihan profesional, dan nilai-nilai sosial secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik, dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi, di mana R kuadrat atau R square menjelaskan seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen.
Uji signifikansi parameter individual. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Uji T dilakukan dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Untuk menentukan nilai T tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan dua sisi dengan derajat kebebasan di F, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel independen. Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah jika T hitung kecil T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang kedua, jika T hitung lebih besar T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Uji signifikansi simultan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel independen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika F hitung lebih kecil F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Di sini kita membahas tentang deskripsi data penelitian. Data yang dikumpulkan berupa hasil jawaban responden subjek penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi pemeriksaan semester 8 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan mendatangi secara langsung Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi lokasi pengambilan sampel dan membagikannya kepada responden. Dapat dilihat di sini, untuk perempuan ada 16 orang, laki-laki 20 orang, totalnya 36 orang. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 36 responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang, dan sisanya responden perempuan sebanyak 16 orang. Uji validitas dan reliabilitas. Di sini, instrumen dapat dinyatakan valid dengan kriteria sebagai berikut. Jika R hitung lebih besar R tabel, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil R tabel, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Di sini dapat dilihat pada pengujian validitas dan reliabilitas telah diberikan kepada 36 responden untuk memenuhi pengujian yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah, di mana R tabel adalah 0,339 yang dihitung dari N kurang 2 sama dengan 36 kurang 2 sama dengan 34. Di sini dapat dilihat semuanya valid. Lalu uji reliabilitas data. Uji reliabilitas data dan data dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach alpha, di mana suatu instrumen dikatakan reliable bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Di sini dapat dilihat semuanya reliable. Yang C, hasil analisis data. Uji asumsi klasik. Dapat dilihat di sini tabelnya. Lalu uji multikoleniaritas. Di sini dapat dilihat bebas multikoleniaritas. Lalu yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Sini dapat dilihat. Yang kedua, kita masuk uji hipotesis. A, uji koefisien determinasi. Yang B, uji T. Lalu yang C, uji F. Lalu kita masuk pada pembahasan hasil penelitian. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan kerja terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Yang kedua, pengaruh pengakuan profesional terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Yang ketiga, pengaruh pelatihan profesional terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Di sini akuntan publik tidak hanya harus memiliki keahlian, tetapi harus diimbangi dengan skeptisme profesional.
Skeptisme profesional adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh auditor profesional. Sikap tersebut diatur dalam kode etik profesi akuntan, diantaranya independen, yaitu seorang akuntan publik tidak mudah terpengaruh dan tidak memihak siapapun, bahkan dengan klien yang membayarnya. B. Integritas dan objektivitas, yaitu seorang akuntan publik harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. C. Jujur, seorang akuntan harus jujur atas semua temuan-temuan yang ditemukan dalam proses audit. Jika temuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka harus dilaporkan. Menjaga informasi rahasia kliennya. Jika ditemukan penyimpangan, seorang akuntan terlebih dahulu berkomunikasi dengan kliennya apakah kliennya menerima dan mengakui adanya temuan tersebut. Jadi seorang akuntan dapat saja menyampaikan informasi rahasia kliennya asalkan dengan persetujuan klien itu sendiri. Di sini kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu 1. Secara parsial, faktor lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji T yang memperoleh nilai T hitung lebih besar T tabel, yaitu 2,548 lebih besar 1,696 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil 0,05, maka H1 diterima. Kedua, secara parsial faktor pengakuan profesional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji T yang memperoleh nilai T hitung lebih besar T tabel atau 3,921 lebih besar 1,696 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 0,05, maka H2 diterima. Yang ketiga, secara parsial faktor pelatihan profesional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji T yang memperoleh nilai T hitung lebih besar T tabel atau 2,630 lebih besar 1,696 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil 0,05, maka H3 diterima. Yang keempat, secara parsial faktor nilai-nilai sosial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji T yang memperoleh nilai T hitung lebih besar T tabel atau 2,404 lebih besar 1,696 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022 lebih kecil 0,05, maka H4 diterima. Adapun saran yang diberikan untuk penelitian yang akan datang sebagai berikut. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah ruang lingkup penelitian dengan mengambil sampel mahasiswa akuntansi dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang lain. Kedua, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan juga meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik yang tidak diteliti oleh peneliti. Di samping itu juga menambah metode lain di luar kuesioner untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang mungkin terdapat pada metode kuesioner. Ketiga, bagi akademis, guna meningkatkan mutu lulusan sebagai pekerja yang siap pakai, perlu diupayakan keseragaman kurikulum dengan memberikan mata kuliah konsentrasi lebih dini kepada para mahasiswa sehingga mereka punya visi yang lebih baik dalam menentukan profesi apa yang akan digelutinya selepas kuliah nanti. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.